kiat-kiat dalam berthalabul ilmi. Terkadang manusia mengalami futur. Lalu bagaimana caranya untuk supaya manusia tetap semangat di dalam thalabul ilmi? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Secara singkat tentunya, kefuturan dalam thalabul ilmi itu disebabkan karena syaitan. Syaitan sangat tidak berkehendak kalau ada hamba Allah Subhanahu wa taala memperdalam agamanya. Makanya sikap yang pertama kali adalah meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ta'awudz, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala karena doa itu silahul mukmin. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dan juga disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala dalam hadis Anas Ibn Malik radhiyallahu an. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul senantiasa membaca Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Karena futurnya thalabul ilmi itu diakibatkan malas dan juga kelemahan dia. Maka minta kepada Allah agar kelemahan dan kemalasannya dihilangkan. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bertemanlah dengan teman-teman yang memiliki semangat untuk thalabul ilmi. Jangan berteman dengan orang-orang yang malas untuk thalabul ilmi. Karena sebagian ulama mengatakan siapa yang berteman dengan teman yang baik, cukup 40 hari saja, maka itu sudah merubah kehidupannya. Maka sebaliknya, kalau Anda berteman dengan teman yang tidak baik, yang malas belajar, 40 hari saja Anda sudah futur. Kemudian juga yang nomor 4, hargai waktu. Karena setiap nafas itu akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergeser kaki anak Adam untuk meletakkan kakinya di titian siratal mustaqim sampai ditanya 4 perkara. An umrihi fima afna, wa an syababihi fima abla, wa an ilmihi fima amilta fi, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Tentang umur, kemana kau habiskan? Masa muda, kemana kau lampiaskan? Ilmu, sudahkah kau amalkan? Harta dari mana kau dapat? Kemana kau belanjakan? Semua bicara umur, bicara waktu. Ya. Umur, waktu. Masa muda, waktu. Belajar juga butuh waktu. Mencari harta juga butuh waktu. Maka hargai waktu. Kemudian juga cobalah melihat sirah para ulama. Para ulama, para sahabat, bagaimana mereka menuntut ilmu. Lihat Ashabus Suffah. Orang-orang yang hanya tinggal di Masjid Nabi yang beratapkan pelepah kurma, tidak ada dinding samping kiri kanan. Tetapi mengeluarkan sekelas Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sekelas Handalah ghasilul malaikah, sekelas Jabir, Hudzaifah, Bilal, Khabbab, dan para sahabat yang luar biasa di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di mata umat Islam. Begitu juga madzhabul arba dan ulama-ulama salaf yang lainnya, supaya kita makin semangat bagaimana mereka berthalabul ilmi. Kemudian juga coba baca hadis-hadis tentang keutamaan ilmu. Baca hadis-hadis, ayat-ayat yang bicara tentang keutamaan orang-orang yang menuntut ilmu. Bagaimana keutamaan mereka di dunia dan keutamaan mereka di akhirat, supaya kita makin semangat lagi tentunya ya. Dan tentunya juga faktor yang lainnya, sedikitkan makan. Karena kenyang itu salah satu daripada
melemahkan iman seseorang. Zuhud, ya. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah di dunia, maka Allah akan cinta dengan kita. Izhad fima indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah di antara manusia, maka manusia cinta dengan kita. Salah satu zuhud dalam talabul ilmi adalah dengan tidak terlalu kenyang makan. Karena kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Raja Muqawqis memberikan hadiah seorang dokter untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba Rasul mengatakan kepada dokter tersebut, pergilah kamu, balik kau ke Mesir. Nahnu qaumun la na'kul hatta naju. Kami kaum yang tidak pernah makan sampai lapar, dan kami kaum idza akalna lam nashba. Apabila kami makan, kami tidak pernah kenyang. Sehingga itu yang membuat semangat hidup, tidak israf dalam masalah makanan. Insya Allah mungkin tip-tip ini bisa sedikit merubah rasa futur, dan Rasul mengatakan dalam setiap kesemangatan itu ada futur, dan barang siapa yang futurnya terus dia paksakan untuk di atas sunnah Nabi, maka dia akan dapat hidayah. Wallahu a'lam.